Hendra, seorang pria berusia 30-an, sering memilih untuk menghabiskan akhir pekan di kamarnya, menyendiri. Perasaan nyaman muncul saat ia terlepas dari kebisingan dunia luar, suara lalu lintas, notifikasi pesan masuk, hingga tekanan gosip dan ekspektasi sosial. Ia menikmati tebaran sinar remang dari lampu baca, suara gemerisik buku, dan ketenangan yang hanya bisa dirasakan dalam kesunyian. Inilah duniamu, kata hatinya. Dalam diam aku menemukan kedamaian. Namun, kesendirian bukan sekadar pelarian dari dunia. Ia adalah cerminan kebutuhan dalam diri untuk merenung, menyusun ulang kepingan pikiran, dan mengevaluasi diri sendiri. Tanpa tekanan untuk tampil sosial, Hendra mampu merakit ide-ide kreatif, merefleksikan masa lalu, dan merancang masa depan. Secara psikologis, orang yang suka menyendiri tidak identik dengan kesepian. Kesepian adalah kondisi emosional negatif akibat kurangnya koneksi sosial, sementara kesendirian bisa jadi pilihan sadar yang menenangkan. Studi psikologi menunjukkan bahwa introvert contohnya, cenderung menyerap energi dari dalam. Mereka membutuhkan ruang pribadi untuk mengisi ulang energi sebagaimana baterai perlu di-charge sekaligus menciptakan ketenangan mental. Dalam kesunyian, banyak orang menemukan ruang aman untuk berhadapan dengan pikiran terdalam. Mereka dapat melarikan diri dari tuntutan sosial, meredam kecemasan sosial, dan menghindar dari jutaan bentuk tugas tak terlihat, tekanan berbicara, memenuhi ekspektasi orang lain, atau hanya jadi pusat perhatian. Namun, meski memberi manfaat, kesendirian berkepanjangan bisa menimbulkan risiko, seperti isolasi sosial, penurunan keterampilan komunikasi interpersonal, dan dalam kondisi ekstrim bisa depresi. Orang yang sebagian besar waktunya habis dalam kesendirian bisa jadi mengalami menurunnya rasa percaya diri untuk menjalin hubungan atau berbicara di depan umum. Dinamika emosional. Emosi orang yang benar-benar nyaman dengan kesendirian sangat kompleks. Di satu sisi, mereka merasa tenang, damai, bebas dari hiruk-pikuk. Di sisi lain, terkadang muncul perasaan kecemasan, keraguan, dan sepi, terutama ketika perdelikian antara kebutuhan internal dan insting sosial melonjak. Bagaimana bila dibandingkan dengan orang-orang lain di dunia ramai sana? Apakah aku berbeda? Pertanyaan ini bisa muncul di tengah sunyiku. Ketika peristiwa besar terjadi seperti ulang tahun, kematian seseorang, atau perayaan besar, orang yang menyendiri bisa mengalami disonansi emosional, antara keinginan untuk hadir dan merasa tidak nyaman bila harus berjibaku dalam suasana ramai. Manfaat khusus kesendirian. 1. Kreativitas dan produktivitas. Kesendirian menciptakan ruang mental bagi otak untuk berkembang tanpa gangguan. Banyak penulis, ilmuwan, dan seniman, mulai dari Virginia Woolf, Albert Einstein, hingga Steve Jobs mengakui, mereka memerlukan waktu sendiri untuk masuk ke dalam aliran kreatif. Tanpa gangguan notifikasi, tak perlu menanggapi pesan, fokus bisa mengalir penuh. 2. Refleksi diri. Dalam kesendirian, kesempatan refleksi diri muncul begitu leluasa. Apa definisi kesuksesan untuk diriku? Perilaku apa yang ingin aku ubah? Inilah saat untuk mendekati diriku sendiri, mengurai pergolakan batin, atau mengonfrontasi keraguan selama ini. 3. Kesehatan mental. Penelitian menunjukkan bahwa introvert dan orang yang nyaman sendiri cenderung memiliki tingkat stres yang lebih rendah jika tidak dipaksa berada di keramaian. Istirahat dari tekanan sosial membuat pikiran bisa segar, dan kualitas tidur meningkat karena tingkat kecemasan menurun. 4. Otonomi dan kebebasan. Saat sendiri, bukan ada tekanan harus seperti ini atau begini caranya. Kita bebas mengatur waktu, pikir, bahkan ekspresi diri. Tak ada lagi penilaian orang lain. Ini saat ideal untuk berlatih meditasi, yoga, atau sekadar menikmati secangkir teh sambil menatap langit sore. Namun tantangan bagi yang suka menyendiri juga ada, seperti 1. Perangkap mentali rigid. Terlalu lama sendiri kita bisa jadi kurang terbuka terhadap pandangan berbeda, pikirannya stagnan. Percakapan spontan jadi sulit, dan improvisasi terbuka mandek. 2. Kesulitan membangun jaringan. Karir dan kehidupan sosial bergantung pada interaksi, berkenalan, kolaborasi, dukungan sosial.
Terlalu jarang keluar bisa menghambat peluang penting. 3. Rasa terasing jika terlalu lama menyendiri. Kalau terus berada jauh dari keramaian, banyak teman yang mungkin lupa kamu dan kamu pun bisa lupa bagaimana rasanya menjadi bagian dari lingkaran sosial. Keterhubungan emosional jadi tergerus. 4. Stigma dari lingkungan. Masih ada pandangan negatif. Orang pendiam berarti sombong, antisosial, tidak supel. Padahal seringkali mereka bukan yang demikian tapi hanya butuh waktu sendiri. Tak berarti menolak orang lain. Untuk menjaga keseimbangan antara manfaat dan dampak negatif kesendirian, ada beberapa tips yang bisa kita lakukan. 1. Scheduled social time. Menentukan jadwal bertemu atau telepon dengan teman, keluarga. Ini mengokohkan koneksi sosial sekaligus mencegah kelelahan akibat interaksi ad hoc. 2. Mindful me time dan solitude avoidance. Bedakan waktu sendiri karena kebutuhan dan waktu sendiri sebagai cara menghindari masalah, seperti konflik atau membayar tagihan. Bila ada tugas penting menimbulkan kecemasan, menyendiri mungkin jadi pelarian buruk. 3. Aktif di dunia virtual. Interaksi daring, komunitas, forum, grup, hobi, dapat jadi jalur tepat agar tetap terhubung dan merasa bagian dari sesuatu tanpa tekanan bertemu langsung. 4. Latihan ekspresi bertahap. Pilih situasi sosial yang kecil dan dikontrol, misalnya hangout berempat, atau menelepon 2 menit. Perlahan tingkatkan intensitasnya untuk melatih keterampilan soft skill. 5. Membaca buku sosial dan manusia. Buku psikologi sosial atau komunikasi interpersonal seperti Dale Carnegie, Nonviolent Communication, membantu memahami cara manusia berinteraksi dan meredam kekhawatiran sosial. Refleksi eksistensial. Kesendirian menghadapkan kita pada pertanyaan besar. Contoh, siapakah aku tanpa penonton? Banyak orang terlambat sadar bahwa identitas mereka tak bisa dinilai dari status, like, divisi kantor, atau median sosial. Kesendirian mendorong kita menemukan, apakah kita nyaman dengan kehadiran diri sendiri, menjadi saksi hidup kita sendiri tanpa butuh sorak penonton. Mungkin esok kita kembali terjun ke pertemuan, menyapa orang, tapi kesendirian sudah mengajarkan kita bahwa yang paling akurat mengenali diri adalah diri sendiri. Kalau kita bisa hidup nyaman dalam hening, kita akan lebih siap menghadapi gemuruh. Bunga kesendirian. Seperti bunga gurun yang mekar di pagi hari, kesendirian membentuk keindahan yang tak terduga, tumbuh dalam kondisi kering, dalam ketenangan, dalam ketangguhan. Orang yang menyendiri bukan lari dari dunia, melainkan bertumbuh dengan cara yang berbeda. Inilah yang terjadi pada mereka. Mereka mengisi ulang energi dengan cara yang membumi. Mereka menemukan kreativitas dari ruang hati yang tenang. Mereka meneguhkan hubungan secara mendalam dan selektif, bukan luas tapi dangkal. Mereka mengolah suara batin menjadi karya, refleksi, atau langkah konkret. Mereka menghadapi dinamika hidup dengan ketenangan batin yang sudah dilatih dalam hening. Akhirnya, apakah kamu juga menyukai kesendirian? Selamat datang di petualangan paling mendalam, mengenal dirimu, saat kau benar-benar sendirian. Semoga video kali ini dapat mencerahkan dan menggugah kesadaran bahwa kesendirian bisa menjadi jalan penuh makna, sumber tenaga, dan ruang untuk berkembang.